Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa kembali di channel Dulu Rahayu. Kita akan membahas tentang segmentasi kupas berita atau informasi-informasi yang beredar dalam 1 atau 2 hari berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, kemudian berkaitan dengan politik, kemudian berkaitan dengan pendidikan, dan apapun yang menjadi gagasan-gagasan besar Kang Deddy Mulyadi untuk membangun masyarakat di Jawa Barat ini. Salah satunya, sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas di kesempatan sore ini, kami juga mengabarkan dari beberapa kawan bahwa safari budaya yang kemarin sempat tertunda lantaran hujan yang begitu deras sehingga lapangan bola itu terendam, ada yang tingginya atau dalamnya semata kaki dan lain-lain. Itu akan kembali digelar pada malam ini, dan alhamdulillah cuaca pada sore hari ini bisa kita saksikan bersama dalam video ini. Begitu cerah, begitu bagus gitu, dan para pedagang sudah berjejer. Nanti diharapkan masyarakat pada malam hari mulai jam 9, jam 8, jam 9 itu sudah berkumpul. Kita akan menyaksikan pagelaran kebudayaan mulai dari lantunan lagu-lagu nanti yang akan dibawakan oleh MK9. Di situ ada vokalis Teh Kanaya, kemudian ada pimpinan grup Kang Iman Ule dan para nayaga yang sejak kemarin itu sudah standby di sana, dan tadi malam mereka menginap di sana di Tasikmalaya. Kemudian juga insya Allah nanti malam itu akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan siapapun yang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi silahkan datang pada malam ini. Kemudian kabar terbaru pada hari kemarin, Kang Deddy Mulyadi di hari Jumat itu menghadiri atau mendampingi Jenderal Prabowo Subianto dalam kegiatan kunjungan Pak Prabowo Subianto sebagai Kemenhan ke Koramil yang ada di Kecamatan Lembang ya. Pada saat itu memang agak terkejut Pak Prabowo melihat bahwa yang menyambutnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Namun pada akhirnya masyarakat begitu antusias untuk menyambut mereka berdua, dan diantaranya banyak masyarakat yang menyambut justru berteriak Kang Deddy, Kang Deddy, Kang Deddy. Dan ketika Pak Prabowo menyampaikan sambutan kepada masyarakat, kepada aparatur TNI yang ada di sana, Pak Prabowo juga bertanya kepada masyarakat, apakah kalian mengenal Kang Deddy Mulyadi? Semua masyarakat kompak dan menjawab bahwa mereka ya kenal. Itu juga bisa jadi isyarat ya secara politik bahwa mungkin ingin mengetes bahwa sejauh mana orang mengenal atau tahu tentang Kang Deddy Mulyadi dari seorang Jenderal Prabowo. Dan ternyata secara serempak mereka sudah tahu. Mereka sudah mengenal siapa Kang Deddy Mulyadi, sepak terjangnya, dan lain-lain. Ini juga bisa jadi kode ya buat Pilgub Jabar gitu. Karena di Partai Gerindra ini ada 2 kandidat yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat di tahun pemilu 2024 mendatang. Di antaranya dulu yang lebih dulu masuk adalah Kang Iwan Bule, mantan ketum PSSI ya. Tetapi juga ketika Kang Deddy masuk, Kang Deddy sebetulnya sebelum masuk Gerindra pun sudah digadang-gadang oleh siapa ya? Oleh masyarakat, bukan oleh siapapun. Bahkan partai sebelumnya saja, Partai Golkar kan tidak pernah mengorbitkan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur misalnya kan, malah dia terima Kang Ridwan Kamil sebagai kader dan dia dikasih jabatan yang mentereng di DPP Partai Golkar kan itu. Sementara Kang Deddy oleh siapa dieluk-elukan dan digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur? Ya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi oleh mereka yang punya hak pilih, mereka yang punya kedaulatan untuk menentukan siapa calon pemimpinnya kelak di masa yang akan datang. Nah itu pertama, bahwa ini sebagai kode ya. Walaupun itu tadi, kemarin pernyataan ketika ditanya oleh para pewarta Kang Deddy Mulyadi saat masih berada di Lembang, apakah ada berkaitan dengan Ridwan Kamil, Kang Deddy Mulyadi enggak. Justru Kang Deddy Mulyadi juga sudah punya visi, sudah punya misi mengapa ia kemudian masuk ke Partai Gerindra.
ia juga, saya pernah bertanya kepada beliau langsung atau kepada orang-orang terdekatnya, juga tidak berorientasi pada kekuasaan gitu, bahwa Kang Deddy Mulyadi menginginkan jadi gubernur Jabar gitu. Tetapi langkah-langkah politik itu dia ingin pertama menyukseskan dulu ya Jenderal Prabowo Subianto. Dia ingin selalu konsep hidupnya adalah khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kalau urusan nanti pilgub ya urusan nantilah belakangan. Kan faktanya beliau juga sekarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil 7 ya, yaitu Kabupaten Bekasi, kemudian Karawang dan Purwakarta. Dan itu jelas bahwa Kang Deddy Mulyadi aktif di legislatif. Persoalan kemudian ada takdir dari Tuhan bahwa Kang Deddy Mulyadi harus menjadi gubernur, harus mencalonkan diri, itu soal lain. Dan tentu saja Kang Deddy Mulyadi secara mental, secara intelektual, secara kemampuan, secara kapasiti itu udah siap, udah jelas. Bahwa pengalaman Kang Deddy Mulyadi, dia sebagai eksekutif pernah menjadi wakil bupati 1 periode, kemudian menjadi bupati 2 periode, kemudian di legislatif juga paling bawah dia pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta, dan kemarin juga dia menjadi DPR RI. Itu sudah menjadi poin ya, sudah menjadi bekal dan pengalaman yang cukup luar biasa bagi Kang Deddy Mulyadi untuk maju di gelanggang politik Jawa Barat. Seandainya ia memang ditugaskan oleh Partai Gerindra, juga diamanahkan oleh masyarakat, dan juga ditakdirkan oleh Tuhan bahwa dia harus menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 mendatang. Andai pun tidak, Kang Deddy Mulyadi bisa bermanfaat kemana saja dan lain-lain, itu bisa saja. Bahkan saya dengar tidak ada deal atau kesepakatan apapun ya ketika dia misalnya masuk ke Partai Gerindra, keluar dari Golkar, deal-dealan apa gitu nggak ada. Itu jelas sekali bahwa kita pernah mengkonfirmasi langsung kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa tidak ada deal-dealan apa gitu dan lain-lain gitu. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi sudah tidak nyaman di Golkar, dan dia secara psikologis tidak nyaman, dan dia merasa bahwa ada orang yang harus dibela, yang harus diperjuangkan, orang ikhlas menurut Kang Deddy Mulyadi. Dan itulah ya Jenderal Prabowo Subianto. Makanya Kang Deddy Mulyadi sudah masuk, dan secara resmi surat-surat pengunduran diri, bukti, foto, dan lain-lain sebagaimana disampaikan kemarin itu sudah jelas gitu. Bahkan ketika kita konfirmasi dulu, saya pernah melihat ada loh tanda tangan itu bukti terimanya. Kemudian ada loh di foto orang yang menyerahkan surat pengunduran dirinya di DPP kepada siapa, itu ada suratnya gitu. Maka jika ada rumor bahwa Kang Deddy Mulyadi terdaftar di 2 partai, di Golkar dan lain-lain, mungkin itu hanya kesalahan administratif Golkar yang kadung mendaftarkan Kang Deddy Mulyadi juga dari Partai Golkar gitu. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah hakul yakin ia pindah ke Partai Gerindra, baik secara administratif, secara mental, secara itikad gitu, dia udah pindah ke Partai Gerindra. Itu ya. Jadi Kang Deddy kemarin ketemu Prabowo Subianto, kemudian setelah ke sana Kang Deddy kemarin kita terpantau Kang Deddy Mulyadi itu semalam itu sudah merapat ya, hampir di Tasik ya. Dia ngopi-ngopi di Kabupaten Garut ya, karena memang acaranya tidak jadi, akhirnya dia karena situasi tidak memungkinkan, acara dipending, Kang Deddy Mulyadi itu sudah merapat di sekitar lokasi itu di Kabupaten Garut semalam gitu. Dia menikmati kopi di sekitar Kabupaten Garut. Kemudian malam ini ya tentu saja beliau merapat lagi ke Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ya. Kemudian ada hal yang perlu disampaikan juga tentang gagasan, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang yang hanya menyampaikan langkah-langkah cangkang gitu. Kalau dalam bahasa ahli filsafat Yasrab Amir Piliang yang mencoba membahas tentang mengkaji realitas gitu, dia selalu punya gagasan yang ditawarkan. Contoh, dia hari ini mengunggah di akun Instagramnya soal pendidikan, bahwa dia tidak suka juga dengan hal-hal yang sifatnya hanya formalitas gitu. Kang Deddy Mulyadi melihat orang sekolah keluarnya ijazahnya formal, orang acaranya kemudian ada summon, ada yang sifatnya formil lah, formalitas yang sebetulnya tidak substansial. Dan kadang bagi orang yang mampu ya alhamdulillah, tapi bagi orang yang tidak mampu harus mengadakan budget dan lain-lain yang tidak penting.
Karena sesungguhnya proses pendidikan itu bagaimana orang terjadinya perubahan sikap, kemudian perubahan kognitifnya, dan perubahan afektifnya termasuk keterampilan gitu. Bahwa konsep pendidikan yang digulirkan ketika Kang Deddy Mulyadi jadi bupati kan pendidikan karakter terkenal ya. Sampai mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan lain-lain lah. Kang Deddy Mulyadi mencoba membedah bahwa ia juga menyinggung tentang TK, tentang PAUD. Orang desa itu sesungguhnya tidak perlu PAUD dan TK. Karena tugas dan tanggung jawab untuk mengawal anak dalam fase bermain, ya ibunya gitu, bukan dititipkan kepada guru-gurunya di PAUD. Sambil kemudian anaknya di kelas belajar calistung, yang padahal sesungguhnya belum pada masanya anak untuk belajar calistung. Kemudian ibu-ibunya kan ngerumpi sambil jajan di luar gitu. Nah itu kemudian yang dikritik, sehingga pada zaman Kang Deddy Mulyadi jadi bupati, itu kan ada program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disebut PNPM. Dia itu paling nggak suka gitu kalau ada ajuan pendirian pembangunan PAUD gitu. Kang Deddy Mulyadi selalu mengarahkan bahwa anak-anak itu ya pendidikan yang disebut dengan PAUD, TK itu ya kalau ibunya petani ya bawalah ke sawah. Justru edukasi mereka itu di situ. Urusan mereka bisa membaca, menulis, berhitung itu belakangan bisa ketika usianya memang layak dia untuk belajar secara psikologis, secara mental, secara intelektual itu sudah siap untuk belajar calistung gitu. Tapi masa-masa di mana anak itu bermain, menyerap tentang kondisi sosiolingkungan, menyerap tentang perilaku lingkungan, menyerap tentang nilai-nilai substansial tentang ajaran kehidupan, ya di lingkungan hidupnya, di rumahnya bersama ibu dan bapaknya, bersama emaknya yang ke sawah, bapaknya yang mencangkul, emaknya yang atau kakaknya yang menyabit rumput. Itulah kemudian proses edukasi yang disebut dengan PAUD menurut Kang Deddy Mulyadi. Maka pendidikan karakter yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu luar biasa dan menjadi model dan percontohan. Makanya Kang Deddy Mulyadi ya di sekolahnya kan ada 7 keatikan yang sampai saat ini masih memulai ya, masih dijaga betul tuh sama Dr. Purwanto, salah satu sahabat Kang Deddy Mulyadi yang kebetulan Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta ya. Bahwa sampai sekarang Dr. Purwanto sering men-trigger para guru di sekolah, ada konsep tatanen di balai atikan. Anak-anak diajarkan untuk bercocok tanam. Kemudian kemarin ada gerakan menanam bambu dan lain-lain, orang menanam kacang, lalu terjun ke sawah menanam padi, yang perempuan belajar menanak nasi, yang laki-laki belajar mencangkul. Itu semua adalah konsep-konsep pendidikan yang berbasis alam gitu, sesuai dengan di mana tradisi kita hidup, di mana sosiokultur kita berada. Nah itulah gagasan bagaimana Kang Deddy Mulyadi melihat sebuah konsep pendidikan itu pendidikan yang substansial gitu, bukan semata-mata seremonial, sebagaimana dia mengkritik juga rapat-rapat kan. Orang rapat tuh mau ngapain sih? Tujuannya mau membereskan program stunting misalnya, kemudian dibawa kasusnya pada orang rapat di hotel di mana gitu, dan ini kemudian tidak substansial dan banyak menghabiskan anggaran, sehingga anggaran-anggaran APBD, APBN itu banyak habis tersedot pada hal-hal yang sifatnya seremonial gitu. Itu barangkali gagasan Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan ya, bagaimana ia mencoba mengkritik, memberikan edukasi dan memberikan contoh. Di Purwakarta kan ada 7 poeatikan gitu. Ada orang betah di IMA kalau hari Sabtu Minggu, ya anak-anak harus ada di rumah dan harus bersama ibunya gitu kan. Ada juga orang di mana harus bawa beas perelek untuk membangun solidaritas antara warga, orang yang kurang mampu dan lain-lain, pakai kanjut kundang, berasnya dibawa kemudian dikumpulkan, nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu adalah ajaran-ajaran bagaimana Kang Deddy Mulyadi mencoba membentuk satu watak manusia yang berkarakter, anak didik, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang di level kebijakan, karena beliau waktu itu menjadi Bupati Purwakarta dan sampai hari ini masih dipakai karena ada Dr. Purwanto yang terus menjaga, mengawal tentang proses pendidikan. Walaupun kemarin di akhir penghujung ini kan kita juga aneh sama istri Kang Deddy Mulyadi, hanya karena mungkin cari panggung gitu. Itu konsep pendidikan dengan peraturan bupati
69 diganti dengan 113 soal jam sekolah. Kang Deddy Mulyadi mencanangkan pendidikan itu masuk sekolah itu ya setengah 7. Orang jam 6 sudah ada di sekolah. Subuh-subuh orang tua sudah pada sibuk bangun. Nah itu Kang Deddy mencoba untuk membangun tradisi bagaimana orang itu bangun pagi, bangun subuh dan lain-lain. Namun diganti oleh Ambu menjadi siang kembali. Dan ini saya pikir konsep dari mana gitu Ambu Ane Ratna Mustika. Padahal Kang Deddy udah menggagas bagaimana Purwakarta ini punya SDM yang unggul, punya sumber daya manusia yang dibentuk, yang dibiasakan, yang ditradisikan sehingga nanti muncul bibit-bibit para pemimpin nanti di masa yang akan datang. Ini barangkali ulasan saya, kupas tentang informasi, kupas juga kemarin berita kegiatan Kang Deddy Mulyadi bersama Jenderal Prabowo, dan jangan lupa malam ini kembali ada kegiatan Safari Budaya di Karangnunggal ya, di Kabupaten Tasikmalaya. Segitu dulu kupasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.